Hai, saya Siti Najla dari kelompok Limit. Kelompok saya beranggotakan Angelin Talim, Nadila Salesya, dan Muhammad Renaldi. Dan di dalam video ini kita akan menjelaskan tentang peluang. Selama beraktivitas, tetap selalu ingat 3M. Jangan lupa selalu pakai masker. Saya Nadila Syalesya ingin menjelaskan tentang peluang komplement. Di sini ada pengertiannya. Pengertian dari peluang komplement adalah komplement kejadian A merupakan kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Rumusnya, NA komplement sama dengan NS dikurang NA. Mengingat semua jumlah kejadian sama dengan 1, maka persamaan di atas menjadi seperti berikut. PA ditambah PA komplement sama dengan 1 atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Artinya, PA sama dengan peluang kejadian A, PA komplement adalah peluang bukan kejadian dari A. Contoh soal 1. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu as. 2. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan, tentukan peluang munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 10. Pembahasan nomor 1. Jadi kita tulis rumusnya, kemudian jawabannya. Tadi kita tahu kalau PA itu peluang kejadian dari A, maka di sini A ditulis terambilnya kartu bukan as. Nah, tadi juga kita tahu kalau PA komplement sama dengan peluang kejadian bukan dari A. Di sini soalnya tentukan peluang terambil bukan kartu as. Maka di sini tulis A komplement sama dengan terambilnya kartu as. Maka PA komplement sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. PA-nya sama dengan 1 dikurang PA komplement sama dengan 1 dikurang 1/13. Jawabannya 12/13. 2. Diminta mata dadu kurang dari 10, maka A komplement sama dengan terambilnya dadu lebih dari 10. Dari 36 ruang sampel 2 buah dadu, maka A komplementnya sama dengan 4,6, 5,5, 6,4, 5,6, 6,5, 6,6. P A komplement sama dengan 6, jumlah dari A komplement, per 36, jumlah dari ruang sampel 2 buah dadu. Diperkecil jadi 1/6. PA sama dengan 1 dikurang PA komplement sama dengan 1 dikurang 1/6, hasilnya 5/6. Pengertian peluang kejadian saling lepas. Apa sih peluang kejadian saling lepas? Peluang kejadian saling lepas adalah terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, berikut di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, maka peluang terdapat kelereng merah atau kelereng hijau adalah, nah, pertama-tama kita lihat dulu jumlah kelereng merah, putih, sama hijaunya ada berapa. Kelereng merah kan ada 5 dan kelereng putih ada 3, serta kelereng hijau ada 2. Lalu kita cari tuh total sampelnya berapa. 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian kita cari P merah himpunan hijau sama dengan nilai merah per nilai sampel ditambah nilai hijau dibagi per nilai sampel. Kemudian P merah himpunan hijau sama dengan 5/10 ditambah 2/10. 5/10 tadi dari nilai merah per nilai sampel. 2/10 dari nilai hijau per nilai sampel. Jadi 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Nah, pengertian dari peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah di mana terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya.
Nah, lalu ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar, seperti kartu king, queen, dan jack. Jawabnya seperti ini. Banyaknya kartu remi atau NS sama dengan 52. Banyaknya kartu hati atau NA sama dengan 13. Banyaknya kartu bergambar atau NB sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati. Sehingga A dan B tidak saling lepas. Menjadi NA irisan B 3. Peluang terambil kartu hati atau bergambar adalah P A gabungan B sama dengan P A plus PB dikurang P A irisan B. Jadinya 13/2 tambah 12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52 dan diperkecil menjadi 11/26. Pengertian. Peluang kejadian saling bebas adalah apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh peluang kejadian kedua, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Rumusnya adalah peluang dalam kurung kejadian A diiris peluang kejadian B, tutup kurung sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soalnya ialah pada pelemparan satu koin dan satu dadu, tentukanlah peluang munculnya gambar pada koin dan angka prima pada dadu. Pembahasannya begini. Contohnya begini, misalnya saya punya satu koin, saya lempar, maka kejadian yang muncul bisa saja gambarnya yang muncul atau angkanya yang muncul. Nah, tapi di sini karena yang ingin kita cari adalah peluang munculnya gambar, maka peluang munculnya gambar adalah 1/2. Karena koin di koin gambarnya kan cuma ada satu, sedangkan di koin terdiri dari dua sisi, ada gambar dan angka. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang munculnya angka prima pada dadu. Nah, pada dadu bilangan prima yang muncul terdiri dari bisa 2, 3, dan 5. Sehingga misalnya kalau ditanya peluang munculnya bilangan prima pada dadu, berarti ini ada 3 kemungkinan. Berarti 3 dibagi total semua kemungkinan. Berarti dibagi 6 karena dadu itu angkanya cuma 1 sampai 6. Sehingga peluangnya adalah 1/2 juga. Nah, di sini apa yang terjadi pada dadu tidak akan mempengaruhi apa yang terjadi pada koin. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kegiatan di sini bisa dikatakan sebagai kedua kejadian yang saling bebas. Nah, karena saling bebas, maka peluang munculnya gambar pada koin dan munculnya bilangan prima pada dadu sama seperti peluang munculnya gambar pada koin dikali peluang munculnya bilangan prima pada dadu. Nah, tadi peluang munculnya gambar setengah dan peluang munculnya bilangan prima pada dadu juga setengah, sehingga hasilnya adalah 1/4. Inilah jawabannya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.